Baik, kita insya Allah akan mulai dengan bab pertama, masalah kesalahan dalam berdoa. Di sini dirincikan oleh Syekh Jibrin, hafizahullah, 9 poin tadi yang sudah sempat kita singgung. Yang pertama sekali, pergi ke tukang sihir, dukun, dan tukang ramal. Pertanyaan sederhana dulu kita mulai, apa hubungannya antara bab, korelasinya apa antara kesalahan dalam doa dengan pergi ke dukun? Korelasinya ibu-ibu sekalian, karena dalam Islam kita kembali dulu ke tujuan asal dan awal serta pondasi kita diciptakan. Allah sebutkan dalam surah Az-Zariyat, surah nomor 51 ayat 56 ya. Di situ disebutkan surah Az-Zariyat surah nomor 51 ayat 56, potongan ayatnya, tujuan kita ada di sini dan pegangi baik-baik ayat ini, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku, kata Allah, tidak menciptakan, mengadakan manusia dan jin serta kita ada di muka bumi ini kecuali untuk menyembahku, mengabdi kepadaku, tunduk kepadaku. Itu tujuannya. Ini dulu kita sepakati. Berarti kalau ada yang tanya, apakah saya ada di muka bumi ini untuk sholat? Jawabannya iya. Untuk puasa, iya. Untuk haji dan umrah, iya. Bakti sama orang tua, iya. Majelis ilmu, ya. Itu tujuan-tujuan utamanya. Makan, minum, tidur, kumpul sama teman-teman, ini pernak-perniknya. Boleh asal halal, gitu kan? Dan pelengkap saja. Jangan sampai kita sibuk dengan pernak-perniknya dan kita lupa tujuan utama. Gara-gara ngobrol sama teman-teman, sholatnya terbengkalai. Nah itu berarti kan dia meninggalkan tujuan utama, pergi kepada pernak-pernik. Padahal ngobrol sama teman-teman hukumnya mubah. Selama bukan haram yang dibicarakan. Tetapi tidak boleh sampai terbengkalai tujuan utama kita diciptakan. Kan gitu. Nah itu poin dulu. Nah salah satu bagian daripada ibadah dan patuh serta mengabdi kepada Allah adalah doa. Ya, bahkan kata Nabi SAW, ad-du'a huwal ibadah. Doa itu adalah intinya ibadah. Kapan seseorang itu sudah terdorong dan termotivasi selalu mau berdoa kepada Tuhannya, berarti dia sudah punya pondasi dasar dalam ibadah. Doa itu kalau bahasa langsungnya adalah curhat ya kepada Allah. Komunikasi dengan Allah. Manja kepada Allah. Nah itu dimaksud dengan doa. Dan seorang penyair Arab mengatakan dalam susunan syairnya yang menarik, tapi saya terjemahkan ke bahasa Indonesia, janganlah kamu minta kepada manusia yang kalau kau minta kepadanya dia akan marah. Tapi mintalah kepada zat, maksudnya Allah, yang kalau kamu tidak minta dia justru marah. Kalau kita minta sama manusia, sekali kita minta dikasih, 2 kali dikasih, 10 kali dikasih, tapi setelah itu mungkin dia marah. Kenapa orang ini minta terus kan gitu? Tapi kalau Allah sebaliknya, kalau ibu tidak minta sama Allah, Allah justru marah. Makin sering kita minta, makin tamak tanda kutip kepada rahmat Allah, makin besar pahalanya. Makanya dalam sebuah hadis riwayat Tirmidzi, kata Nabi SAW, man lam yad'ullaha yaghdab alaih. Siapa yang tidak minta sama Allah, tidak berdoa, justru Allah marah padanya. Justru Allah marah. Dan berdoa ini, ibu-ibu sekalian, dalam bab doa, berdoa agar nikmat Allah dipertahankan, itu jauh lebih besar pahalanya dibandingkan ujian sedang datang dan minta solusinya. Saya ulangi ya, berdoa di saat nikmat lagi ada, agar nikmat itu dipertahankan, itu jauh lebih afdal, lebih besar pahalanya. Misalnya ibu lagi sehat, ibu bilang, ya Allah pertahankan kesehatanku. Itu lebih afdal, lebih besar pahalanya dibandingkan ujian datang lalu minta solusi. Lagi sakit minta disembuhin. Jadi kalau kita kasih contoh, mana lebih afdal orang berdoa? Minta agar kesehatan dipertahankan atau pada saat sakit minta sembuh? Maka yang pertama, minta kesehatan dipertahankan. Ibu lagi Allah bukain rezeki, minta agar diberikan keberkahan di rezeki itu. Allah berkahi, Allah tambah, Allah luaskan supaya tidak bangkrut, supaya tidak hilang. Itu lebih afdal dibandingkan nanti kalau sudah terlilit utang baru minta solusinya. Walaupun dua-duanya boleh. Apa maknanya penyampaian saya ini? Berarti tidak ada alasan untuk tidak berdoa. Karena banyak orang, ibu-ibu sekalian, mereka mau berdoa sama Allah sampai nangis-nangis, sampai ngerengek-ngerengek sama Allah di saat nanti ada musibah. Dia sakit nih. Yang pertama targetnya adalah dokter.
Dokter pertama, dokter kedua. Nanti kalau dokter 30 dokter mentok nggak bisa sembuh baru sholat tahajud. Nah, gitu. Harusnya tahajud dulu, baru kemudian ke dokter. Gitu. Minta dulu sama Allah. Kenapa kita ibu-ibu sekalian disuruh berdoa dulu sebelum aktivitas? Coba perhatikan ya, berdoa sebelum makan, berdoa sebelum tidur, ya, berdoa sebelum masuk kamar mandi, berdoa sebelum keluar rumah, supaya kita minta dulu sama Allah, baru kemudian ya kita beraktivitas, sehingga Allah Subhanahu Wa Taala terlibat dalam aktivitas kita itu. Bahkan ulama mengatakan ada sebuah hadis Nabi SAW yang mulia, mohonlah atau berdoalah kalian kepada Tuhan kalian, kata Nabi SAW ya, segala sesuatunya sampai tali sendal kalian yang putus. Manja sama Allah. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah jalan, sendalnya putus talinya. Beliau angkat tangan ke langit disaksikan orang-orang. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulullah, sambil angkat tangan, ya Allah sendalku putus gantikanlah. Jadi saking mereka fahamnya makna doa itu. Mereka betul-betul menjadikan doa sebagai pondasi komunikasi mereka dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita sedang nikmat, yang ciptakan kita Allah, yang ciptakan nikmat itu Allah, yang bisa pertahankan hanya Allah. Kalau kita sedang ada ujian, yang ciptakan kita Allah, yang ciptakan ujian itu Allah, yang bisa memberikan solusi hanya Allah. Ibu harus belajar untuk membedakan mana konsultasi, mana curhat. Konsultasi boleh sama manusia dan hanya pada ahlinya. Ada permasalahan sama suami misalnya. Suami ucapin kalimat talak dalam kondisi emosi. Mau tanya hukumnya, datang ke seorang ustadz atau ustadzah, suami saya. Ini konsultasi ya. Maaf saya mau tanya, suami saya ucapin talak dalam kondisi emosi, jatuh nggak? Itu namanya konsultasi. Curhat itu, ustadz maaf ya, saya mau cerita dulu. Dicerita panjang lebar. Minggu lalu saya tidak ada apa-apa dan 1 minggu ditarik cerita panjang lebar sampai terakhir cuma mau nanya apa jatuh tolak atau tidak suaminya. Ini curhat namanya. Nggak tepat curhat sama manusia. Curhat itu hanya kepada Allah. Itulah inti doa. Ya. Ibu ada masalah, wudu, sholat taubat 2 rakaat di sejadah ibu langsung berdoa sama Allah. Sampaikan semua apapun sama Allah. Tuangkan semua sama Allah SWT. Itu namanya curhat. Itu hanya boleh kepada Allah. Jadi jangan sama manusia. Kalau kita curhat sama manusia, anggap di depan kita ini orang yang mencintai kita. Misalnya orang tua kita. Kita ada orang tua yang tidak cinta sama anaknya. Sebenarnya kalau kita sedang curhat pada orang tua kita sedang membebani mereka. Mereka jadi kepikiran, gitu kan? Permasalahan rumah tangga kita, permasalahan kerjaan, kita bebani mereka. Dan itu berbahaya kalau sampai mereka kepikiran, kalau sampai mereka sakit karena itu, kita bisa masuk dalam bab durhaka, khawatirnya, gitu kan? Sementara kita disuruh bahagiakan orang tua, bukan suruh bebankan mereka. Kan begitu. Kalau yang kita komunikasi atau curhat depan mata kita ini, seseorang yang kita tidak tahu dia, atau musuh kita, maka dia punya poin celah yang bisa menyerang kita nanti. Lalu untuk apa curhat sama manusia? Makanya Sufyan ats-Tsauri rahimahullah, seorang ulama tabi'in, beliau kalau punya masalah apa saja, maka beliau langsung wudu, sujud. Kebetulan beliau kena tinggal di Mekah, sujud depan Ka'bah, tidak angkat kepalanya sampai semua sudah dituangkan. Ucapannya, ungkapan hati, semua ada di pikirannya, air mata semua netes untuk Tuhannya, selesai. Maka masalahnya selesai. Masalahnya akan selesai. Saya berikan gambaran dalam masalah ini. Kita masih di judul dulu ya, supaya jelas di sini. Karena dari judul ini ada 9 bahasan poin ke depan. Ya. Ada satu orang dulu di kalangan salafus saleh. Tentu kisah seperti ini banyak, ribuan. Ya. Saya adalah salah satunya. Dalam satu kisah disebutkan ada satu orang soleh dulu, dia pekerjaannya harian. Ya, ini waktu Musa dulu, ini masa klasik dulu, belum ada lampu penerangan kita sekarang, media. Orang itu kalau sudah tiba maghrib, apalagi isya, habis isya itu orang sudah tidur. Gelap, nggak ada pasar, di jalan orang tidak ada gitu ya. Kosong, sunyi. Dia kerja dan pendapatan harian kalau dia ada dapat, dia beli makanan bawa pulang buat istri sama anaknya. Kisahnya satu hari dia pergi ke pasar, dia kerja tapi rupanya tidak, dia tawarkan jasa hari itu mau bekerja tapi tidak ada yang, dia tidak dapat lah pekerjaan. Pulang ke rumah malam-malam, istrinya tanya ada makanan, dia bilang tidak ada, hari ini saya tidak dapat pekerjaan. Lalu bagaimana, saya sama anak-anak belum makan. Dia bilang saya akan istirahat sebentar, habis itu saya coba keluar, siapa tahu kita dapat makanan. Saya pun lapar, belum makan dari tadi. Maka dia istirahat sebentar,
di awal malam, mungkin sekarang kita jam 11 malam, ya, gelap sekali waktu itu, tidak ada orang yang seperti kita sekarang begadang karena ada penerangan segala macam. Maka dia keluar, dia tidak tahu harus kemana. Dia pergi ke masjid dekat rumahnya. Dia lewat, dia lihat ada masjid, ini tempat yang terbaik. Dia berhenti di situ, dia nyalain obor, waktu itu belum ada lampu, pakai obor. Dia wudhu, kemudian dia sholat taubat, lalu dia berdoa sama Tuhannya, berdua. Dia komunikasi, ya Allah, engkau tahu aku belum makan sama anak dan istriku hari ini, aku tidak tahu harus kemana, berikanlah kami rezeki. Terus dia berdoa. Ada kejadian terjadi pada malam itu. Raja yang berkuasa di wilayah itu tidur dan mimpi buruk. Dia mimpi kematian, dia mimpi neraka. Bukan dia masuk neraka, tapi dia mimpi. Dia takut, tiba-tiba dia bangun, dia takut jangan sampai ajalnya datang, kemudian dia belum diampuni dosa-dosanya. Dalam kondisi dia takut, dia berkata antara dia sama Tuhannya, ya Allah, berikanlah aku petunjuk. Aku ingin menebus dosa-dosaku kalaupun ada dengan bersedekah dari hartaku ini. Dia ambil beberapa kantong isinya dinar emas. Ya kalau kita sekarang emas-emas batangan kecil ya, dibawa sama dia 2 kantong, kemudian dia naik kudanya. Lalu dia mengatakan, ya Allah, tolong pandulah kudaku ini menuju ke orang yang paling tepat untuk aku bantu malam ini sebagai bentuk penebusan dosa-dosaku dan aku sedekah di jalanmu. Subhanallah, kudanya berhenti di masjid yang ada orang miskin tadi itu. Di situ kisahnya, dia turun, dia juga tidak tahu kenapa kudanya berhenti di situ. Dia turun, dia bilang, saya tidak tahu kuda ini kenapa berhenti di situ. Kemudian saya turun, saya masuk ke dalam masjid dan saya dengar ada orang sedang berkeluh kesah sama Allah, minta makanan karena belum makan. Ya. Ini terjadi seperti itu, kuasa Allah SWT. Setelah orang itu miskin berdoa, maka si raja ini mengatakan, saya sudah dengarkan tadi doa kamu. Saya pun malam ini ingin sekali bersedekah dan saya minta kepada Allah agar dipandu kepada orang yang paling tepat. Saya tidak tahu kenapa kuda saya terarahkan ke masjid ini dan saya temui Anda. Saya anggap Anda ini orang paling layak. Ambillah sedekah saya ini supaya saya dapat pahala dan juga bisa memenuhi kebutuhan Anda. Dan satu hal lagi, saya raja yang berkuasa di sini. Setiap saat ya bisa datang ke istana saya, ya, tinggal sebutkan nama saya, maka saya akan izinkan masuk dan boleh sampaikan hajat apa saja. Karena yang pertemukan kita ini Allah. Maka yang kita ambil pelajaran, perjawaban dari orang miskin yang soleh ini. Apa yang dia bilang? Kalau seandainya saya punya hajat lagi, saya tidak akan datang kepada Anda. Tapi saya akan datang kepada Tuhan saya dan Tuhan Anda Allah yang telah mengutus Anda datang kepada saya malam ini. Bisa ditangkap pesannya? Itu inti doa. Manja sama Allah Subhanahu wa taala, berdoa, merengek sama dia. Apa saja. Selama ibu tidak melanggar sunnatullah, sistem yang sudah Allah buat. Misalnya siang dan malam kan gitu. Ibu nggak suka malam, ya Allah hilangkan malam, itu nggak mungkin. Kan bentrok sama sistem kan yang Allah sudah ciptakan. Ibu nggak suka laki-laki, hilangkan laki-laki ya Allah, kan nggak mungkin. Contoh, kan nggak mungkin. Itu nggak mungkin. Tapi kalau tidak bentrok dengan sunnatullah, itu bisa saja. Nabi Zakaria alaihissalam itu menikah umur 30 tahun, istrinya 20 tahun. Istrinya dalam kondisi mandul, nggak bisa punya anak. Nabi Zakaria, ini ibu bisa baca dalam surah Maryam, surah nomor 19 di 15 ayat pertamanya. Cerita tentang Nabi Zakaria ini. Dia terus berdoa kepada Allah, tidak henti-hentinya, 10 tahun pertama setelah menikah, 10 tahun kedua, terus begitu sampai 70 tahun dia berdoa. Dan di dalam Al-Quran digambarkan dalam surah Maryam itu, dan saya tidak akan putus asa hai Tuhanku untuk berdoa kepadamu. Tetap dia minta anak karena dasarnya fitrah manusia, walaupun mandul di mata medis misalnya, tapi di hukum sistem Allah tidak melanggar. Karena asalnya kita diciptakan untuk populasi kan gitu. Maka dia minta terus sama Allah dan minta dari istrinya yang mandul. Subhanallah, Allah jadikan tanda-tanda kebesaran Allah di saat umur Nabi Zakaria 100 tahun, istrinya 90 tahun yang mandul, istrinya hamil dan melahirkan anak namanya Yahya. Yahya pun alaihissalam diangkat menjadi nabi. Dan Allah katakan dalam Al-Quran untuk dijadikan sebagai tanda-tanda kebesaran Allah di muka bumi. Nah, itu kekuatan doa. Kalau yang sudah biasa ikutin di YouTube kami, di channel kami Khalid Basalamah Official, bisa cek kembali di playlistnya ya. Kalau diklik logo Khalid Basalamah itu, nanti ada beranda, ada video pendek, ada podcast, ada playlist. Kalau diklik playlist nanti dicari potongan ceramah tentang dahsyatnya doa. Panjang lebar saya jelaskan masalah doa ini dan contoh-contohnya di antara kisah Nabi Zakaria tadi, kemudian ada kisah Nabi Ayub yang diuji sama Allah dengan penyakit 20 tahun tapi bersabar dan terus berdoa sama Allah ya. Kisah bagaimana Nabi Musa AS selamat dari
kejaran Fir'aun, kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, kisah Nabi Muhammad SAW yang banyak sekali dengan doa-doa beliau yang mulia dan sekian banyak. Nah itu yang dimaksud dengan doa. Nah korelasi antara, tentu doa-doa ini juga punya syarat-syarat ya, agar bisa diterima. Yang pertama tentunya syaratnya ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ibu ikhlas karena Allah, kalau mau pahami ikhlas berarti tidak ada indikasi dunianya. Nggak ingin dipuji, bukan karena ingin pamer ya. Kalau tidak ada itu berarti ibu ikhlas ya. Dan semua ibadah harus ikhlas. Karena kata Nabi SAW dalam hadis Abu Daud, Inna Allah la yaqbalu amalan illa makana khalisan liwajhi. Allah tidak akan terima amalan kecuali yang ikhlas karenanya ya. Jadi ikhlas dulu. Kemudian yang kedua, mengikuti contoh dari Nabi SAW. Contoh-contoh berdoa Nabi, ya seperti misalnya waktu-waktu mustajab antara azan dan iqamah, sepertiga malam, di saat hujan turun, itu kan semua waktu mustajab ya. Antara azan iqamah kata Nabi SAW, doa tidak ditolak atau jarang ditolak antara azan dan iqamah ya. Kemudian juga kata Nabi SAW, kalau tertinggal sepertiga malam, Allah turun ke langit bumi lalu bertanya kepada para malaikat, adakah yang berdoa saya? Adakah yang punya hajat saya penuhi? Adakah yang minta tolong saya tolong? Adakah yang memohon ampun saya maafkan? Pada saat hujan turun, Nabi SAW berdoa dan mengatakan sesungguhnya ya ini waktu mustajab karena rahmat Allah sedang turun dari langit. Orang kalau lagi puasa, karena kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih juga, termasuk orang yang tidak ditolak doanya adalah orang yang sedang puasa, ya musafir juga begitu, dalam hadis juga disebutkan. Ya, doa orang tua buat anak, ya kalau kita punya orang tua minta supaya didoakan gitu. Dan kita juga kalau di posisi sebagai ibu misalnya sudah jadi status ibu, maka hati-hati dengan lisan dalam mengucapkan hal-hal yang buruk. Misalnya anak ibu aktif, ibu mengatakan kau nakal sekali. Nah ini bahaya, bisa jadi doa. Jangan diucapkan kata-kata yang baik saja, ya. Itu termasuk contoh-contoh dari Nabi SAW karena beliau mengatakan jangan pernah kalian ucapkan kata-kata buruk buat diri kalian, keluarga kalian dan harta kalian, karena bisa saja malaikat lewat mengaminkan dan terjadilah. Nah boleh misalnya ibu lagi lihat diri di cermin, kok saya jelek sekali ya, itu kata-kata buruk nggak boleh. Atau sedikit ada masalah sama suami, saya nyesal nikah sama kamu, jadi penyesalan benar. Jadi lebih baik ucapkan kata-kata yang baik semua. Ya Allah berikan hidayah, ya Allah mudahkan, ya Allah sembuhkan, selalu yang baik-baik saja. Itu diantara contoh terhadap atau tata cara atau apa yang disampaikan oleh Nabi SAW. Boleh mengangkat tangan, boleh tidak. Ya, Nabi SAW pernah contohkan angkat tangan, juga pernah tidak mengangkat tangan sambil berdoa. Kemudian selanjutnya yang ketiga itu adalah memuji-muji Allah, memulai dengan puji-pujian. Sama yang keempat, membaca salawat kepada Nabi SAW. Ya. Jadi puji-pujian kepada Allah yang ketiga, yang keempat membaca salawat kepada Nabi SAW. Nah, ini dua-duanya digabung dalam satu riwayat. Pernah ada seorang sahabat masuk ke masjid, kemudian langsung tiba-tiba dia angkat tangan, dia mengatakan Allahumma gfirli, ya Allah maafkanlah aku. Dia tidak memuji Allah, tidak baca salawat. Maka kata Nabi SAW, ista'jala hadha. Orang ini tergesa-gesa sekali. Harusnya dia memuji Allah dulu, membaca salawat kepadaku, kemudian baru dia sampaikan hajatnya. Ya. Dan Umar bin Khattab mengatakan ya, dalam salah satu statement beliau, doa yang tidak diikuti dengan salawat maka tidak akan diterima oleh Allah. Ya. Atau seperti itu lakukan Nabi statementnya. Jadi memang kita harus membaca itu. Minimal ibu bilang, Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, itu minimal. So, kalau tidak hafal bahasa Indonesia, ya Allah segala puji bagimu, puji-puji Allah gitu. Tuhan alam semesta, ya Allah, engkau zat yang telah menghidupkan aku, ya memberikan aku kesempatan untuk sholat malam ini atau untuk mengangkat tangan ini atau mengucapkan kata-kata doa ini. Puji semuanya dengan puji-pujian. Makin sering ibu puji, maka makin Allah bukain pintu puji-pujian itu. Ya, orang kalau tidak pernah puji Allah, maka dia sulit untuk menyusun kata-kata. Tapi kalau dia sudah terbiasa, maka akan Allah bukakan pintu keberkahan dalam puji-pujian tersebut. Lalu dan juga aku mengucapkan salam hormat kepada Nabi Muhammad SAW sebagaimana aku perintahkan aku mengucapkannya gitu ya. Baru kemudian masuk ke doa. Ya Allah, sembuhkanlah aku dari penyakit ini, lunasilah utangku, mudahkanlah urusanku, berikanlah hidayah suamiku, berikanlah petunjuk anakku.
atau berikanlah keturunan kalau belum punya. Apa saja sampaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang keempat. Yang kelima, harus doanya diikuti dengan keyakinan bahwasanya Allah akan terima. Gak boleh ragu. Sesuai dengan sabda Nabi SAW, "Udu'u rabbakum mukinuna bil ijabah." Berdoalah kalian kepada Tuhan kalian dengan penuh keyakinan akan diijabah, akan diterima. Ya. Fa inna Allah la yaqbalu du'a min qalbin ghafil. Karena Allah tidak akan terima doa dari hati yang lalai. Tidak boleh ibu ragu. Saya berdoa, sembuh nggak ya? Dilunasi utang saya nggak ya? Nah, gitu-gitu itu nggak boleh. Ya. Harus betul-betul yakin kalau kita diterima. Itu baru salah satu syarat diterimanya doa itu yakin. Karena Nabi SAW bilang Allah tidak akan terima berdoa kepada Tuhan kalian dalam kondisi kalian yakin diterima, karena Allah tidak terima doa dari hati yang lalai. Kalau hanya seperti orang kumur-kumur saja, rutinitas saja, itu enggak bermakna doanya. Ya. Jadi seperti ibu betul-betul lagi komunikasi dengan Allah secara langsung. Itu kekuatan doa di situ. Ya, itu yang kelima. Yang keenam, tidak tergesa-gesa. Tidak tergesa-gesa ini maksudnya dalam mengucapkan tutur kata doa, susunan doa itu. Dan juga tidak tergesa-gesa meminta jawabannya kepada Allah. Misalnya ibu tadi sudah memuji Allah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, lalu ibu mulai menyampaikan hajat-hajatnya semua, masing-masing mungkin punya hajat. Setelah selesai semuanya disampaikan dengan pelan, dengan santun, dengan tutur kata yang bagus, ya, tidak tergesa-gesa, ditutup juga dengan salawat kepada Nabi SAW misalnya, ya. Kemudian dia menunggu, ya, tidak tergesa-gesa. Dia terus ulangin doa itu sampai dia melihat hasilnya. Jangan putus asa. Dan kalau ibu menyusun kata-kata yang indah sekali, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dalam sebuah hadis yang disebutkan oleh para ulama dan hadis yang sahih, kalau seorang hamba memanjatkan doa yang indah kepada Allah, Allah menerlambatkan jawabannya agar hamba itu tetap dalam doanya. Coba bayangkan bu ya, kalau ibu lagi sakit ibu bilang, ya Allah sembuhin saya, tiba-tiba sembuh. Kira-kira ibu masih berdoa? Allah terlambatkan 2 hari, 3 hari, 1 bulan, supaya ibu tetap dalam doa itu. Dan andai saja ibu lihat pahalanya itu pada hari kiamat, ibu berharap dari mulai lahir sampai mati berdoa terus, karena besarnya pahala yang didapatkan. Makanya Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan doa itu tidak ada ruginya diucapkan, karena dia dasarnya ibadah. Kita lihat jawabannya langsung atau belum, tetap dia nilai pahala. Tetap dia bernilai pahala di sini. Nah ini kita harus fahami baik-baik, ya. Jadi tidak tergesa-gesa. Kata Nabi SAW, yustajabu li ahadikum malam ya'jal. Pasti akan diterima doa seseorang di antara kalian selama dia tidak tergesa-gesa. Maka para sahabat mengatakan, wa kaifal isti'jal? Bagaimana tergesa-gesa itu ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, yaqulu da'autu walam yustajabu li fatarakat doa. Dia bilang saya sudah berdoa tapi belum lihat jawabannya, maka dia pun meninggalkan doa. Mungkin tinggal sekali lagi berdoa diterima, tapi berhenti, kan gitu. Karena putus asa. Jadi jangan berhenti. Dalam sebuah riwayat yang lain, dan ini selalu saya jadikan sebagai motivasi buat saya. Kenapa saya tidak berdoa walaupun hal kecil, walaupun hanya keluar mau ke satu mall, mau ke satu pasar, minta sama Allah parkiran. Ya Allah mudahan parkiran buat saya. Doa. Kenapa tidak? Mau beli pakaian di satu tempat. Ya Allah mudah-mudahan saya dapat pakaian yang saya inginkan. Mau makan satu restoran. Ya Allah mudahkan supaya saya bisa dapat tempat duduk yang nyaman. Berdoa tidak ada susahnya. Pahala. Gitu kan. Kita akan dapatkan pahalanya. Karena kata Nabi SAW dalam sebuah hadis yang sahih. Nanti di hari kiamat. Ada orang akan diberikan pahala bergunung-gunung. Banyak sekali. Tapi dia tahunya dia nggak pernah buat ibadah yang mendatangkan pahala sebesar itu. Maka dia bertanya kepada para malaikat, ini pahala dari ibadah yang mana? Maka kata para malaikat, ini adalah pahala doa-doa kalian yang belum kalian dapat ijabahnya di dunia. Maka pada saat itu kata Nabi SAW, mereka berharap, orang-orang itu berharap karena besarnya pahala yang didapatkan, berharap semua doa yang dipanjatkan di dunia tidak dikasih dunia, dia dapat di akhirat saja. Karena besarnya pahala didapatkan. Lalu kenapa kita nggak selalu sampaikan doa? Apa saja. Mau pergi satu tempat supaya dimudahkan, supaya diberkahi. Mau mulai usaha supaya diberkahi. Apa saja. Lagi langgeng pun rumah tangga, ya Allah berkahi.
jaga suamiku. Mungkin suami mengatakan jaga istriku, berikan hidayah. Mau masak, mudahkan saya membuat masakan yang enak. Kenapa enggak begitu? Kenapa harus dalam hal darurat saya baru berdoa? Gitu kan? Coba kita lihat ya, hikmahnya syariat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita ibu-ibu sekalian tidak baca bismillah sekali saja seumur hidup kalau mau makan? Kenapa setiap mau makan baca bismillah? Supaya selalu berhubungan sama Allah, gitu kan? Kenapa kita setiap mau pakai baju baca doa? Kenapa setiap masuk kamar baca doa? Kenapa setiap mau biologis baca doa? Kenapa enggak sekali seumur hidup? Karena memang kita harusnya selalu melibatkan Allah Subhanahu wa taala dalam hal seperti ini. Ya, jadi ini tidak tergesa-gesa dalam mengharapkan pahala tersebut. Sekarang masuk yang poin terakhir dalam doa, yang ketujuh, ya. Tidak meminta sesuatu yang haram dan menjauhi sumber makanan, minuman, pakaian yang haram. Jadi nggak boleh kita minta sama Allah supaya dikasih rezeki agar bisa main judi misalnya. Ini contoh.